hidup pantang mundur, gagal 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur, gagal 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, bila gagal janganlah menyerah. Merasa tak mampu, yang tak mampu hanyalah berjuang. Janganlah merasa takut, habis berani berkorban. Gak 1 kali ambil hikmahnya, gak 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, hidup pantang mundur, percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Janganlah merasa tua, kita hanya hidup 1 kali. Janganlah merasa tak mampu bisa menjadi kaku. Janganlah jadi tawanan rasa malas dan takut gagal. Gagal 1 kali jangan menyerah, gagal 1000 kali jangan menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur, percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Berani gagal, hidup pantang mundur, gagal 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur, 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, bila gagal janganlah menyerah. Itu aja nggak mau tidur sama sekali, takut benar kayak. Janganlah merasa tak mampu, yang tak mampu hanyalah berjuang. Tidur pas Ayu udah pulang, Jadi lawannya rasa malas dan takut gagal. Gagal 1 kali jangan menyerah, gagal 1000 kali jangan menyerah. Berani gagal, percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah, jangan takut gagal. Berani gagal, hidup pantang mundur, gagal 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur, gagal 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur, gagal 7 kali ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal, bila gagal janganlah menyerah. Bang mukanya. Oke, assalamualaikum. Suara saya terdengar, Pak Taufik? Terdengar. Kameranya nanti kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teh Sifa sehat. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah. Damang karena warga Depok. Damang sembari ngarenghap 2 harian. Atas jadi artis mah atuh udah ya. Belum biasa ternyata, iya fisiknya ampun-ampunan ya. Oh.
Bang syuting ya kan? Diulang-ulang. Diulang-ulang Bang Cahyadi ya. Iya, diulang-ulang. Tag 1, tag 2 sampai berapa tuh? Iya iya. Mantap. Yang terbaik. Kita ngelihat artis kayak yang enak gitu ya Kang ya. Padahal mereka capek ya. Lumayan. Kalau udah jadi artis enak kali uang-uangnya ya. Ini mah masih pengalaman lah, masih jauh. Semoga Kang Aceh nanti jadi artis yang dikenal banyak orang. Kalau udah jadi paketannya udah bagus itu udah. Kalau udah dipaket udah bagus tuh. Iya, tinggal ini mana ya? Saya lagi ngecek dulu ya Google Drive. Jadi Bapak Ibu yang udah kita share Google Form untuk produk-produknya diupload di situ. Ayo Bang, Karena Abang target kita Jubelio-nya nih. kan mau nangis. Mau jadi tukang kembang sih. Ikut. Aduh. Sinyal saya agak sedikit masalah, ternyata saya pindah kamar ini. Jadi Bang Cahyadi. Siap. Alhamdulillah ya Pak Taufik. Sembari Gimana ada aku jadi mau bisa transfer. Iya, pokoknya sudah ya kita lagi masarin properti nih. Kita begadang laptopnya juga. Iklan terus. Softwarenya yang premium, softwarenya yang ngeblast. Dan kita praktekin semua. Tinggal ikhtiar, bismillah, tinggal berdoa. Alhamdulillah. Ya, betul. Mungkin minggu depan kita ke lokasi lah. Pasang spanduk. Kalau kata beliau boleh. Ya, yang di mana Bang ya itu? Paling yang Jagakarsa yang di Pamula dulu. Oh ya deh, Jagakarsa, mantap. Betul. Ayo juga belum lihat tapi Bang lagi. Kayak gitu banget, bukan ini. Ini aja pusing makanya ngeliat itu pusing Bang. Jadi produk kemarin tuh ada produk Pak Koni ya yang sambal ya. Sambal. Iya Pak. Sambal udah masuk ke skin kantin film juga, ada gula singkong, jahe receng, apalagi itu. Cold brew, kopi, keripik tempe, apalagi itu, stick keju, bir petok. Nggak banyak sih. Ya, jadi kita pakai semaksimalnya aja. Tapi kalau itu nanti ternyata bisa buat senang teman-teman UKM dan akhirnya filmnya jadi ya bagus gitu penilaian dari Kota Depoknya, wah itu perjuangan kita lah ya untuk bisa mengenalkan produk teman-teman. Amin. Sirik benar ya bininya mau Ada sambal roa ya? Ya. Ya si Mbak Utari dulu pokoknya udah dioperasi. Jadi bakalan kayak dulu cuma segitu doang pokoknya, tapi udah bisa dijual. Pun kuncinya Pak. Ini Pak, titipin aja lagi nyari Bapak ke sana. Telepon ya. Thanks, CCTV-nya kemana? Oh itu Ya, doang Pak. itu nyiramnya karena jangan supaya mati. Mau kuncinya dititipin ke saya apa? Mau saya ambilin tasnya? Apaan? Ada gambar apa sih? Gimana caranya? Izin. Ini
Dari mana? Ya enggak tahu lah. Saya kan iya lah, dia ke PPI itu lah. Itu di mana? Kayak PPI, tapi sebenarnya kurang sih, cuman niatan PPI lah gitu. Pas gue si Bapak Eta Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau saya sembari santai sebelum nanti kita buka ya. Ternyata memang kalau saya lihat pendampingan kita di offline belum maksimal karena memang kita belum dapat apakah tempatnya terlalu kejauhan, juga mungkin juga waktu di antara teman-teman belum ada yang pas lah ya. Yang khususnya untuk Kota Depok lah ya. Yang di Bandung sudah di manage sama Kang Uki sama Tesi. Sekok itu. Dari total Kota Depok yang 650 plus kalau Tesiva di Bandung berapa? Ada berapa ya totalnya? Misalnya 70 ada kali. Ya, yang aktifnya sekitar segituan lah, Kang. Yang aktif ya. Ya, yang tertulis di grup mah adalah 100-an lah. Cuman yang aktifnya gituan. Artinya kan kalau kita total 100 plus 6,5 idealnya ada 750 Google Form lah ya. Ini baru 30 ini. Iya. Jadi pada saat kita mau upload Jubelio juga justru kendalanya banyak karena trial expire dan banyak hal. Baik dari kitanya sama dari apa. Mungkin Teh Sifat, Kang Musa ditelepon dulu, mohon izin. Ya, siap. Untuk bisa masuk. Nakeun deui pegang. Kalau mana nggak digangguin si Jaki? Mahal. Simpen dalam mati nggak? Bawa ke atas dulu penuh. Hah? Bapak Ibu sekalian udah saya informasikan di chat itu ada link untuk daftar hadir lah ya, pakai stem Google Form dan lain-lain. Ini saat ini memang perjuangan. Kalau saya lihat dari minggu ini memang baik dari peserta maupun dari fasilitatornya masih sangat padat lah kita bagi waktu ya supaya bisa maksimal. Apa sih yang bisa kita harapkan untuk berkembangnya pendampingan? Kan ada juga yang baru awal aja. Ada yang misalnya live. Saya apresiasi lah untuk Bapak Ibu sekalian. Karena kita pengen dapetin chemistry-nya kan di antara kita semua supaya apa yang bisa kita maksimalin benar-benar nggak sih kita beri manfaat bareng-bareng untuk gedein omset atau cita-cita barangnya kita nanti seperti apa gitu misalnya. Kang Acai monitor. Enggak, gimana itu Kang Mus? Katanya lagi OTW, dia kira jam 4. Hah? Kan jam 2 menit lagi jam 4. Iya. Ya udah saya udah informasi. Siap. Terima kasih Teh Siva, alhamdulillah. Jangan lupa untuk Bapak Ibu peserta dan juga kami juga absen ya, absen. Link absennya di mana Kang Aceh? Di chat udah saya coba dibuka chatnya Pak, chat Zoom. Jadi absensi pelatihan itu menggunakan link Google Form-nya dari PO penyelenggara ya. Di chat belum ada, Kang? Belum ada atau belum sampai? Oh, belum ada sih. Oh, kalau saya sih udah ngirim ini di posisi awal ya.
Apa saya kirim lagi aja? Untuk yang teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah ada yang nerima chatnya belum? Itu kan di chat Zoom, bukannya di chat Zoom. Mungkin karena saya pakai laptop kali ya, jadi saya tinggal copy paste aja. Oke, ini absennya. Oke, ini saya ulang lagi. Yang satu yang berhubungan dengan Google Form. Absen hadir di mana ya? Oh, terus saya. Nah, ini udah saya kirim lagi. Apakah sudah? Coba. Udah sampai link absensi peserta? Sudah. Oh, berarti yang baru datang mungkin udah ini kali ya. Kehapus di depan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sembari santai saya akan buka acara hari ini. Karena acara hari ini adalah penegasan kita untuk di pendampingan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudilla wa man fadhala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan. Mari kita sama-sama doakan kepada teman-teman kita, Bapak Ibu yang hari ini mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga rezeki daripada kita semua diberikan keberkahan dan kelancaran. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya Cahyadi, Fasilitator Kota Depok, dan telah hadir juga Koordinator Fasilitator Kota Depok, Kang Mus, dan juga ada Teh Siva dari Support Koordinator Depok Bandung Raya. Hari ini di hari Senin Selasa kita menyiapkan Zoom online ya, di tengah kepadatan kita berbagi waktu antara baik itu peserta maupun juga para pendamping. Goal setting hari ini dan besok adalah untuk kita sama-sama meningkatkan, sebenarnya kalau kita bicara pengen bangetnya, teman-teman UMKM ini kemarin pada saat offline kita akui kehadiran saat offline-nya mungkin masih jauh di bawah 5%. Terlepas dari ketidakhadiran mungkin karena sakit, karena ada keperluan ataupun mungkin kondisi lainnya, maka kami dari Fasilitator Kota Depok dan Bandung Raya menyiapkan slot Zoom ini hari Senin dan Selasa untuk kita sharing diskusi ya. Yang pertama, yang keduanya target kita adalah untuk bisa mengupload produk Bapak Ibu sekalian di Jubelio ya. Jadi target pendampingan UMKM kita dari dari Juli sampai Desember itu targetnya adalah kemampuan daripada Bapak Ibu sekalian mempelajari modul 1 yang pertama mengenai media sosial kita bisa dipakai untuk berjualan online, yang keduanya juga mengenali platform-platform e-commerce ya. Yang ketiganya mengenai POS ya, point of sales, yang keempatnya mengenai finansial teknologi, dan juga yang kelimanya mengenai modul poin 4.0 ya, cloud computing, Internet of Things, dan lain-lainnya. Nah, memulai dari modul yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sekalian kita targetkan untuk menyamakan persepsi dulu bahwa apa yang kita pakai saat ini, yaitu handphone, bisa kita pakai buat Facebook, bisa buat WhatsApp, buat Instagram, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat daripada produk yang kita punya. Targetnya untuk soft selling dan juga untuk hard selling, sehingga produk Bapak Ibu sekalian semakin banyak dikenal ya. Tentunya dengan berbagai macam pemahaman teknis, baik Google Trends, baik juga dengan teknik-teknik strategi marketing lainnya. Itu yang berhubungan dengan media sosial.
Di modul keduanya Bapak Ibu sekalian juga diberikan pemahaman mengenai platform-platform e-commerce. Yang artinya sebenarnya kalau kita mungkin di Jabodetabek Kepulauan Seribu dan juga Bandung Raya, kita mungkin sudah terbiasa atau bahkan udah ada yang sangat terbiasa untuk punya akun misalnya di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Kita ingin persepsi ini dipahami juga oleh semua. Totalnya misalnya di Kota Depok ada 650 plus 100 Bandung Raya, berarti ada 750-an UMKM peserta yang berkomitmen isi form untuk kita belajar bersama hingga sampai Desember. Artinya Bapak Ibu sekalian diberikan pemahaman yang sama untuk kita sama-sama mengenali. Syukur-syukur Bapak Ibu sekalian memang ternyata orang yang expert di bidang jualan online misalnya, lewat Shopee misalnya. Sudah sangat menikmati perjuangannya, sudah mungkin mengetahui teknik-tekniknya sehingga closing di Shopee misalnya. Atau di Bukalapak atau Tokopedia. Nah, dalam hal ini, pendampingan Kementerian Kominfo yang kita lakukan selama ini, memang tujuan kerjasamanya adalah dengan keahlian kita digabungkan dengan aplikasi agregator, ya. Aplikasi yang namanya Jubelio, ya. Aplikasi inilah yang akan nanti mempermudah produk Bapak Ibu sekalian dalam pengaturan sistem aplikasinya Jubelio, sehingga nanti di link integrasikan dengan Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, pemahaman ini bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian, tentunya salah satunya dengan mensubscribe YouTube-nya Info Viral Today Podcast sebagai bahan acuan ya dari kuliah umum modul 1 hingga sampai modul 5 ya. Dan di situ ada berbagai macam tambahan-tambahan informasi ya dari support ya klien-klien yang menginformasikan mengenai produk-produknya juga. Termasuk point of sales ya dari teman-teman sponsor lah gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah teman-teman mulai mengenali yang namanya pengenalan modul point of sales ya. Mengenai bagaimana produk-produk kita Bapak Ibu sekalian itu dikenalkan dalam hitungan stock taking, neraca, laba rugi, dan lain-lain. Nah, ini kita berharap bahwa karena memang pendampingan Kementerian Kominfo dari modul 1 sampai modul 5 on the track-nya seperti itu, maka kita pasti punya target untuk kita kejar dulu ya. Target untuk bulan September misalnya. Yuk kita pelajari daripada aplikasi Jubelio. Saya memahami bahwa produk Bapak Ibu sekalian di awal-awal bergabung untuk trial Jubelio juga pasti berkenalan dengan yang namanya password CAPTCHA misalnya. Sangat rumit dan lain-lain. Bahkan pada saat masuk Jubelio di trial expire, fasilitator pendamping Jabodetabek Kepulauan Seribu sebenarnya sudah sangat membantu sekali untuk didaftarkan registrasi ya, sebagian besar, mungkin 95% lebih lah. Hanya saja woro-woro yang kita informasikan di grup, idealnya literasinya banyak dicek juga oleh Bapak Ibu untuk segera diaktifkan ya. Dicek emailnya ya, di akunnya diaktifkan sehingga hasilnya nanti akan membantu proses pendaftaran Jubelio. Tetapi non teknisnya adalah aplikasi Jubelio juga bukan aplikasi yang sempurna banget. Jadi memang berdasarkan masukan-masukan dari kita, masukan-masukan dari Bapak Ibu dalam mengalami kendala-kendala teknis pada saat pendaftaran Jubelio, bahkan saat upload produk ya, kesalahan-kesalahan teknis itu, maka disitulah posisi kita bersama untuk yuk sama-sama kita baik itu sign up, login ya, registrasi Jubelio, cek emailnya, ada kendala, lalu kami sebagai fasilitator memberikan solusi ya. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian diisi ya produknya untuk diisi di Google Form untuk kita membantu mengupload produk Bapak Ibu sekalian. Manakala Bapak Ibu sekalian pertama tidak bisa mengikuti pendampingan offline misalnya untuk saat-saat ini ya. Kemudian yang kedua,
Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang tidak sehat atau sakit, karena memang ada yang japri seperti itu, sehingga misalnya ada kendala untuk memahami pembelajaran kita di bulan Agustus dan September, dan berikutnya juga mungkin ada kendala di mana Bapak Ibu sekalian gadgetnya mungkin tidak support misalnya, atau handphonenya hanya RAM 1 GB, 2 GB misalnya, atau handphonenya dipakai oleh pembelajaran oleh anak untuk belajar online misalnya. Nah, kami memfasilitasi untuk mengingatkan terus kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi upload produk Google Form ya yang kami sertakan. Tujuannya apa? Karena tujuannya adalah agar produk-produk Bapak Ibu sekalian itu dapat diupload dengan mudah ya, diupload di produk kita. Dan saya sangat mengapresiasi ya, teman-teman untuk saling, mungkin sering banyak japri juga sih ya, keluhan-keluhannya. Ada juga yang memang belum selesai dalam sehari 2 hari, dan kita sebagai fasilitator memang harus rajin-rajin juga menginformasikan kepada penyelenggara atau bahkan yang membuat produk Jubelio itu sendiri, sehingga kesalahan teknis itu bisa dapat diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian yang akun Jubelio sudah premium ya, itu artinya Bapak Ibu bisa maksimalkan sebenarnya nilai aplikasi itu sampai bulan Desember itu nilainya 1.750.000 atau senilai 5.000 transaksi. Itu bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengupload produknya lalu mengintegrasikan. Targetnya adalah Bapak Ibu sekalian punya akun minimal di Shopee misalnya. Karena saat ini yang paling mudah untuk integrasi dengan Jubelio adalah aplikasi di Shopee misalnya. Baik, ini adalah mungkin ulasan ringkas dulu dari saya untuk memaksimalkan Bapak Ibu sekalian mengetahui target offline kita di bulan September ini. Mungkin baru 5% lah ya kehadiran. Dan untuk menutup PR-nya berarti kita fasilitator akan terus mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk memasukkan upload produknya lewat Gform, baik itu akunnya, baik itu passwordnya, emailnya di Jubelio, sehingga memudahkan target pencapaian kita di bulan September ini. Baik, kalau yang saya lihat Kang Mus sedang di jalan ya Kang Mus ya, masih ya. Jadi gini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu cara kami ya untuk bisa menyapa Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau kehadiran di offline, di-mute dulu dong kan, nggak kedengeran. Ada 1.000. Ya, Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita sore ini sebenarnya adalah salah satu solusi kita untuk tetap di dalam pendampingan kita, tetap di dalam arah target kita di bulan September, yaitu mengenalkan akunnya, membuka akunnya, atau membuka akun baru Shopee. Kalau akun Bapak Ibu sudah ada, bahkan senang sekali karena nanti mungkin akan mudah diaktifkan. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang akunnya masih trial 3 hari dan yang lain-lain, artinya itulah target kami melaporkan kepada penyelenggara. Dalam hal ini dikumpulkan di list mana aja nanti yang akunnya masih trial ya. Saat ini mungkin posisi grup kita Depok 1, Depok 2, Depok 3-nya masih dalam posisi lock ya. Sehingga komunikasinya belum bisa kita buka. Mungkin esok hari bisa kita buka lah ya. Sehingga permasalahan upload produk itu kalau kita sudah oke, berarti tinggal kesalahan non teknisnya ya di aplikasi Jubelio itu sendiri sebagai pemenuhan daripada produk kita. Kami fasilitator Kota Depok dan Bandung, ada Kang Mus, Mas Rey, ada Teh Siva, dan saya sendiri memang luar biasa aktivitas kita dalam mengawal
penyampaian target ini bisa tercapai, maka di hari Senin ini dan di Selasa kita capai dengan Zoom ya. Jadi mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk cek kembali ya aplikasi Jubelio-nya, lalu juga isi form Google Form-nya ya. Google Form-nya yang Jubelio, sehingga memudahkan kami para fasilitator bergerak cepat ya. Mungkin kalau begadang Bapak Ibu, supaya target pencapaian bulan September ini bisa tercapai. Hanya saja tadi saya cek di Google Form, Jubelio memang baru ada 30 yang isi dari total 750-an peserta Depok dan Bandung Raya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal setelah Zoom Senin dan Selasa, karena di hari Rabu, Kamis juga kita mulai kembali untuk pendampingan offline gitu. Baik, mungkin sembari menyetir, apakah aman untuk bisa berbicara Kamus atau Mas Rey ini? Sebentar, Bob. Ya, siap. Halo ini. Ya. Sebenarnya kalau yang saya lihat, permasalahan daripada bulan September ini adalah permasalahan yang pertama adalah kehadiran di posisi offline yang hanya 5%, ya. Kemudian juga pencapaian upload produk Jubelio yang sangat sedikit sekali, mungkin karena literasi sih. Kalau dilihat begitu banyak pengumuman yang kita share di grup Depok 1, 2, 3, tetapi implikasi dampaknya mungkin hanya berapa? Mungkin hanya 30-an lah ya, yang lebih menyiapkan waktunya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga punya waktu yang luang, kesehatan juga ya, dalam rangka untuk bisa meningkatkan apa ya kalau dibilang target kita bersama lah ya. Ini ada target kita bersama, karena kalau sudah mulai mencapai posisi Oktober ya, di sana itu yang kita targetkan adalah produk Bapak Ibu sekalian itu bisa masuk angka-angka ya, benar bisa terjual ya produk Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan manfaat daripada pendampingan ya. Kalau kita bicara pendampingan dari modul 1 sampai modul 5 biasanya kaku lah. Artinya ilmu-ilmu tambahan dari kami lah yang nanti akan kita sambil sharing ya, kita sharing bersama sehingga Bapak Ibu sekalian bisa kita saling bersinergi. Nah, salah satu sinergi yang dimaksimalkan oleh para pendamping Kota Depok dan Bandung Raya adalah salah satunya misalnya masuk di dalam sebentar. Iya, artinya perjuangan kita saat ini adalah mengendorse produk teman-teman. Tidak semuanya sih memang yang menyiapkan waktunya untuk masuk ke dalam liputan syuting film lah ya. Ya. Ini terima kasih nih Bu Joana, sudah dari awal kayaknya Bu Joana, terus ada siapa lagi Bu? Ya, jadi memang interaksi yang dari 600-an lebih ini terkadang ada juga yang masuk bergabung tujuannya untuk menanyakan pengen dapat BLT 1,2 juta ya. Saya bilang ini grup pendampingan, padahal literasi informasinya sampai dia masuk itu sangat panjang ya. Literasinya adalah berhubungan dengan pendampingan modul 1 sampai modul 5, bukan mengenai gimana caranya mendapatkan BLT 1,2 juta. Ya sebenarnya saya juga pengen tuh. Iya, ada yang seperti itu juga menanyakan. Akhirnya kepentingannya hanya di angka segitu dan melewatkan menurut saya kepentingan yang punya nilai lebih lagi ya. Kepentingan yang nilai lebih. Contohnya adalah misalnya aplikasi agregator yang kalau kita beli sengaja dan tahu nilai lebihnya itu 1,7 juta 5.000 plus pendampingan dari para coach ya. Para coach yang biasanya kami dibayar dalam kepentingan tertentu misalnya ya, karena Pak Said Mustafa dan saya ada di PT 5 Master Indonesia sebagai konsultan coach ya. Jadi di situ juga menjadi bagian daripada kita mengkhususkan dalam pendampingan coaching. Inilah yang perlu Bapak Ibu sekalian
harapkan untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita sama-sama punya. Pada saat Bapak nggak ada waktu, Ibu nggak ada waktu, bahkan para fasilitator juga sedang sibuk dengan klien-kliennya misalnya. Nah, maka yang akan dirugikan sebenarnya adalah produk Bapak Ibu yang bergabung akhirnya kalau bahasa kita mah diam-diam baik itu ya. Di-upload produk enggak, diperkenalkan tidak banyak maksimal, akhirnya hanya bisa ketemuan berkenalan dengan promo-promo dengan ilmu yang masih biasa aja. Harapannya di sini kita bisa saling bersinergi, di target September tercapai, di target Oktober ada pencapaian omset yang bisa dicatatkan dan diraih ya oleh Bapak Ibu sekalian. Harapan saya juga di akhir Oktober ada film yang akan mengedepankan produk Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin dikit-dikit nambah endorse lah produk Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur nanti di situ ada omset yang masuk. Ya, baik. Ini adalah sesi saya untuk memberikan pemahaman mengenai target pencapaian bulan September hingga tanggal 13 ini bahwa pencapaian offline kita belum maksimal. Kemudian untuk gimana caranya untuk kita bisa memaksimalkan percepatan bulan September ini, maka dari fasilitator memberikan solusi untuk pengisian Google Form di Jubelio. Baik, untuk Kang Mus, apakah sudah berhenti untuk bisa memberikan informasinya? Siap. Siaran langsung Kang Mus dari Uni Emirat Arab. Siap, silakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kebetulan saya sedang rekrutmen karyawan di Bogor. Jadi tadi pagi saya habis isi materi di Universitas Pajajaran. Kemudian sekarang langsung ke Bogor untuk interview karyawan. Jadi sebenarnya masa pandemi ini masa yang paling bagus untuk kita naikin omset. Kok berbeda, Kang Mus? Saya susah banget nyari omset. Nah, itu tergantung mindset-nya. Yang seperti itu, kajian-kajian seperti itu akan dibahas dalam pertemuan offline. Makanya, kalau teman-teman yang ikut pertemuan offline, yang datang pertemuan offline, itu banyak sharing-nya dari kita para pendamping. Karena saya, Kang Acai, Mas Re, Tesipa, itu kita nggak latar-latar dengan modul 1 sampai modul 5. Mas Re bahkan sering sharing mengenai bagaimana caranya supaya dapat halal, supaya dapat PIRT, supaya dapat haki. Jadi sebagai seorang UMKM, saya itu selalu mematok dalam setiap kegiatan saya adalah bagaimana caranya supaya bisnis saya bisa terus bertumbuh. Ya, jadi teman-teman itu harusnya bukannya disuruh untuk upload video, tapi justru malah menekan kita sebagai pendamping, ini gimana caranya Jubelio-nya bisa di-upload gitu. Kenapa? Karena Jubelio itu sebagai salah satu cara untuk menaikin omset. Jadi yang perlu rekan-rekan pahami, saya pribadi sebagai pendamping Kota Depok, target yang paling utama dari kita adalah gimana teman-teman itu bisnisnya bisa bertumbuh setelah ikut pendampingan. Ya, kita akan sharing bagaimana caranya teman-teman memanfaatkan Facebook, memanfaatkan IG, memanfaatkan marketplace supaya penjualannya bisa meningkat. Nah, itu bisa kita peroleh kalau kita pertemuan online. Tapi kadang-kadang pertemuan online itu nggak optimal. Kita tahu bahwa teman-teman UKM itu banyak yang usianya masih 17 tahun gitu ya, 17 tahun ke atasnya banyak banget gitu ya. Nah, karena kita sadar bahwa banyak sekali, ya selamat datang Kang Uki, fasilitator Jabodetabek. Saya izin lanjut ya Kang. Ya. Mangga Kang, mangga. Ya. Jadi buat teman-teman yang di Kota Depok, saya harap pada saat pertemuan offline itu bisa dimanfaatkan. Kita masih ada 3 hari lagi pertemuan nanti di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, setelah itu kita akan pertemuan online kembali. Buat rekan-rekan yang memang kesulitan untuk menerima materi di saat online, maka silakan untuk datang ke offline.
kita bebas banget. Maksudnya bebas banget. Teman-teman mau nanya mengenai apapun akan kita jawab. Tidak hanya berkaitan dengan modul 1 sampai modul 5. Kalau kita bisa jawab, pasti akan kita bantu. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijawab, apalagi udah berkaitan dengan politik, biasanya kita tidak akan. Terima kasih Bu Nikmah. Pertemuan offline-nya berkesan katanya. Oke, good. Jadi yang jelas kita mengadakan fasilitas pertemuan offline untuk mempermudah teman-teman. Kemudian, Kang, kenapa kita dipaksa untuk upload ke Jubelio? Kalau buat saya, teman-teman nggak usah upload produk di Jubelio kalau misalnya teman-teman tidak merasakan manfaat. Tapi karena Jubelio itu sangat bagus, apalagi ini gratis selama 6 bulan, kalau menurut saya kalau kita dikasih uang, kenapa kita tolak? Saya pribadi malah justru tim IT saya minta untuk lebih expert di Jubelio. Kenapa? Karena saya tahu itu sangat bagus. Namanya agregator. Agregator itu sekali klik, dia bisa upload ke Shopee, ke Tokopedia, ke Bukalapak, ke Lazada, pokoknya ke marketplace yang kita sudah daftar toko di sana. Nah, itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, mangga silakan. Kita buka diskusi dulu sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang pertama mengenai pencapaian pendampingan saat ini dari modul 1 hingga modul 5, kemudian juga mengenai keluh kesah di bisnisnya di masa pandemi ini yang bisa saling berbagi. Ya contohnya tadi siang aja saya udah ngelewatin yang dulunya Giant kan jadi Hypermart gitu kan, dari yang bisnis retail besar aja sampai Bigo yang diganti. Nah sekarang bisnis kita bagaimana? Apakah impian goal setting kita sudah mencapai 50%-nya atau bahkan mungkin 100% daripada target kita misalnya? Silakan ada yang ingin bertanya. Anggap aja pendampingan offline Bapak Ibu, jadi bebas nanya ini. Tuh, Saya siap, mau tuh. bertanya, saya mau bertanya, Bu. Boleh. Mau foto bareng sama artis atau gimana ini? Teman-teman yang ada di Depok mungkin sudah diinfokan belum, Kang, untuk yang hari Kamis? Ya, belum, Pak. Belum. Saat ini belum, karena baru menjelaskan mengenai upload produk Jubelio dan hal-hal teknis lainnya. Silakan Kang Uki jika ingin diinformasikan langsung dari koordinator artisnya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua peserta kegiatan online Bandung dan Depok. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat dunia maya ya. Terima kasih Kang Mus, Kang Renata, Kang Aca yang sudah memfasilitasi rekan-rekan semua untuk berkegiatan di hari ini. Saya menginfokan untuk rekan-rekan semua bahwa kita dapat semacam undangan, tapi tidak terlalu banyak juga untuk bergabung di acara nanti di hari Kamis dengan Kang Dik doang di Lapas Wanita Tangerang. Nah, saya sudah menginfokan ke Kang Mus, ke Kang Acai, dan Kang Rey untuk perwakilannya. Kebetulan Alhamdulillah dari Depok sudah ada 1 perwakilan UKM untuk ikut. Tapi ya, kalau rekan-rekan yang lain ingin bergabung, silakan untuk produknya, karena kan di sana ada banyak juga ya yang diundang oleh Kang Bang Dik doang untuk berbagi. Jadi ini lebih ke berbagi dengan peserta lapas di Tangerang nanti. Jadi rekan-rekan ingin yang bergabung silakan tinggal dikoordinir mungkin oleh fasilnya di wilayahnya ya, Kang Mus, Kang Aceh, dan Kang Renata. Nanti kalau rekan-rekan ada yang ingin ikut atau ingin bergabung, tinggal dikoordinir aja mungkin Kang Cai. Itu aja mungkin informasinya. Acaranya di hari Kamis tanggal 16 September jam 8 pagi itu kita sudah harus di lapasnya, karena baru dibuka jam 9 lapasnya. Nanti ada berbagi, ada demo demo masak, kemudian ada juga tausiah dari Opik ya, Kang Bang Didong mengundang Opik dan teman lainnya. Di situ. Ini itu aja Kang Aceh, Kang Mus, Kang Renata, mangga dilanjutkan lagi. Iya baik. Ya, nuhun Kang.
Baik Kang Uki, jadi memang mungkin nanti kita akan share flyernya lah ya untuk informasi di grup Depok. Ya, baik, itu adalah salah satu 7 mix ya di P promotion yang bisa mungkin sedikit banyak bisa memaksimalkan produk Bapak Ibu sekalian. Salah satu contohnya misalnya dari extreme value-nya marketing business canvas, yaitu keahlian kita di bisnis usaha kita dengan mengajarkan workshop kepada pasar rehabilitasi BNN misalnya, lalu Bapak Ibu dikasih fee gaji pemateri, maka itu adalah salah satu income tambahan selain jualan produknya secara langsung. Nah, itu adalah salah satunya seperti itu misal. Nah, itu berarti tanggal 16, targetnya ada artis-artis yang mungkin bisa meningkatkan promosi produk Bapak Ibu kalau endorse misalnya. Nah, di masa pandemi ini kan berarti harus ada kolaborasi tuh. Ya, kolaborasi. Pendamping UMKM ini sendiri sedang mencari, ya kita sedang mencari pola juga. Sementara kita juga sedang membesarkan bisnis-bisnis kita. Kita juga ingin bisnis-bisnis kita juga bergabung juga dengan produk teman-teman. Jadi saling memperkuat gitu. Betul. Iya, seperti itu. Nah, dengan Pak Taufik ini akhirnya produk yang kita kerjasamakan ternyata tidak melulu sambal roaknya misalnya ya Pak ya. Kita bekerja sama di dalam pemasaran kemarin tuh ya, pemasaran rumah, pemasaran tanah, insya Allah. Jadi ini sedang berlangsung ini dan kita mohon doanya juga ya teman-teman. Ini adalah salah satu kolaborasi kita gitu. Ya itu yang saya maksudkan karena memang ilmunya di sini banyak sekali yang kita ini tinggal terapannya ini penerapan. Oleh karena itu memang perlu kita belajar lebih mantap lagi ini karena nanti dari sini kita akan menaikkan omset itu. Kalau kita dengan produk sendiri kemungkinan omsetnya berapa ya 500 1 juta. Kalau lebih banyak produk berarti omsetnya tinggi. Oleh karena itu perlu di grup ini bisa kolaborasi misalnya jadi reseller atau bagaimana dengan cara mudah gitu, tidak berat. Soalnya di dalam usaha begini kan permodalannya itu atau konsinyasi atau bagaimana caranya itu bisa yang penting omset bisa naik gitu secara pribadi atau teman kolaborasi bagaimana bisa kerjasamanya itu bagus. Kira-kira begitu Bang. Terima kasih. Siap. Di sini ada pertanyaan dari Bu Ayu Kartika. Saya sudah upload tapi masih ada kendala varian di Jubelio. Maaf belum bisa offline. Nah, ini saya apresiasi, artinya pada saat Bapak Ibu sudah bisa mengupload ada produk di Jubelio-nya, itu langkah pertama. Selanjutnya adalah screenshot layar tampilan yang ada produknya itu, lalu japri ke kami, para fasilitator pendamping. Karena ini artinya Bapak Ibu sudah masuk dalam list yang sudah mengupload produk. Nah, setelah itu nanti screenshot itu akan kita laporkan kepada penyelenggara sehingga target pencapaian kita misalnya 100% daripada peserta Depok dan Bandung Raya ini bisa tercapai syukur-syukur 100% ya. Jadi pencapaiannya itu kita terus lihat dari 10 upload, 20 upload, 50 upload, 100 upload misalnya berikutnya. Jadi ada pertambahan terus setiap harinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang memang belum bisa menyempatkan offline, kami sudah menyiapkan upload produk lewat Google Form-nya. Nah, penyampaian tadi Kang Mus adalah sebenarnya target kita yang lebih mendasar di posisi offline adalah tidak melulu hanya untuk ngejar upload produk. Karena kami juga nanti akan tentunya juga kan kalau kita bersilaturahmi pasti ada hal-hal lain non teknis yang juga bisa kita saling kolaborasi. Syukur-syukur nanti malah akhirnya ada bisnis-bisnis lain yang bisa saling kerjasama. Misalnya seperti itu misalnya. Ya, seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Kamus hari ini adalah misalnya mencari karyawan. Padahal kan bisa aja kan dari tim-tim teman-teman juga ada kalian keahlian yang bisa saling kolaborasi misalnya. Ya, baik dari fasilitator Depok lainnya, Mas Rey. Oh, lagi ngebut kayaknya Mas Rey ya. Oke, siap. Hati-hati di jalan dulu ini. Ya, karena Mas Rey ini sangat-sangat padat juga untuk ngejar daripada apakah sertifikasi BPOM-nya, kemudian juga apa tuh tesis ya, apa skripsi atau apa ya, saya belum paham. Jadi memang sangat kejar waktunya dan juga mengisi berbagai macam
Zoom webinar di Bank BJB dan lain-lain. Ditambah lagi kesibukan kita juga menyiapkan waktu yang bisa sehari 2 hari full berjam-jam untuk tag episode film misalnya. Tetapi alhamdulillah di situ juga bisa kita maksimalkan kalau teman-teman bisa kita hadirkan. Dan tentunya Kang Mus yang mengontrol cabang-cabangnya ya. Ya biasanya kan tanggal-tanggal segini udah mulai keliling-keliling juga tuh, baik yang ke Jogja, Mojokerto ya, Labuan Bajo gitu kan. Banten dan lain-lain. Artinya di sini kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian untuk yuk. Ada pertanyaan lain mungkin? Dapur Bu Fenti, mana Bu Fenti? Sudah hadir nih. Produknya apa nih? Ada kendalanya apa? Kang Aceh. Pak Tony, ya siap. Kemarin kan saya ada kendala, saya harus delete Shopee untuk bisa maksimalkan Jubelio masuk ke Shopee. Kalau misalnya saya manfaatin Shopee yang ada, mungkin nggak Kang Aceh? Ya siap, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi yang saat ini saya pakai pun Jubelio itu adalah akun Shopee saya yang memang sudah bertahun-tahun saya punya. Artinya kita maksimalkan akun kita yang lama saja, nggak perlu bikin akun Shopee baru. Nah, kenapa? Jubelio itu pada saat mengupload produk, maka dia akan bikin judul item yang berbeda di toko kita. Misalnya di toko kita yang sebelumnya ada 10 item produk, dengan tambahan daripada upload produk Jubelio, 1 misalnya, maka akan ada 1 item produk lagi yang tampil di Shopee. Itu biasanya di angka sold dulu atau terjual atau kosong ya, karena memang saya butuh nanti pembelajaran lagi menghubungi Jubelionya untuk langkah lanjutnya. Yang target saya adalah Bapak Ibu sudah berhasil nih, Pak Coni udah berhasil, udah mengupload produknya, tinggal diintegrasikan dengan akun Shopee yang lama saja dulu aja Pak Koni ya. Siap, makasih ya. Baik, suaranya makin kecil. Oke, suaranya makin kecil. Suara saya terdengar Bu Nur Aisyah ya. Bismillah ya, kita maksimalin juga rumahnya biar cepat laku. Sedang kita pasarkan premium. Bismillah, bismillah. Izin Kang Aceh. Mas Rey sudah berhenti ya, sudah bisa ya, sudah. Silakan untuk untuk berbicara. Siap, silakan. Mas Kang Musnya lagi makan ini dulu, kacang koro dulu yang asin biasanya. Silakan Mas Rey. Ya. Kacang koro. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah join di pendampingan online ya. Harapannya di minggu depan itu kita bisa upload produk di Jubelio ya Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan link untuk pengisian nama produk, terus foto-foto produknya mohon diisi bagi yang kemarin belum berhasil diupload, nanti sama kami akan dibantu untuk upload produknya Bapak Ibu. Karena betul yang disampaikan Kang Aceh dan Kang Mus tadi, bahwasanya agregator Jubelio ini sebenarnya kalau dinilai dengan uang itu sangat mahal sekali bila dibandingkan dengan tadi tuh yang disampaikan Kang Aceh, BLT atau BPUM yang 1,2 juta. Ini Jubelio 1,7 juta malahan. Jadi diharapkan hingga Desember, kita kan dapat gratis sampai Desember, itu bisa dimanfaatkan betul-betul sama Bapak Ibu, supaya dalam satu aplikasi, website sih ya, di Jubelio ini website base, jadi dalam satu website, produk Bapak Ibu itu bisa di-share ke masing-masing marketplace yang sudah dimiliki. Jadi Bapak Ibu nggak capek-capek habis upload di Shopee, langsung upload di Tokopedia, di Bukalapak, seperti itu. Jadi saya harapkan link yang kemarin dikirim oleh kami, fasilitator, mohon diisi agar nanti bisa kami bantu untuk upload produknya ya. Itu pesan dari saya, dan jangan segan-segan untuk hari ini dan besok untuk pendampingan online. Jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, disampaikan saja, karena ini adalah pengganti pendampingan offline yang kita rencanakan hari ini hingga Rabu sebenarnya. Cuma kita mundurkan jadi Rabu hingga Jumat, dan hari ini online. Nah, Bapak Ibu silahkan bebas bertanya.
Ya, terima kasih. Kita sharing-sharing ya, Bapak Ibu. Silakan ada yang mau Ya betul, memang kita harus sharing-sharing karena kalau jarang-jarang mungkin juga agak bingung juga kita untuk saling memahami kondisi ya, kondisi pandemi ini. Ini mau vaksin 1, vaksin 2, tapi kalau omset kita masih biasa-biasa aja, ini menjadi tantangan. Baik, sudah ada yang japri juga ke saya bahwa akun Jubilionya masih trial ya, masih trial. Bahkan masih ada yang kesalahan teknis dan kemarin kejadian sama akunnya Bu Ambar Sugesti. Gimana Bu Ambar, sehat? Nah, setelah adanya kesalahan teknis itu, lalu kita komplain itu ya admin Jubelionya. Alhamdulillah hitungan sehari 2 hari di notifikasi laporan by email ternyata akunnya Bu Ambar sudah premiumnya tidak bermasalah. Artinya memang seperti itu teknisnya yang bisa kita maksimalkan sehingga Bapak Ibu sekalian kalau nggak ngecek emailnya, nggak tahu bahwa ada Jubelio, silakan mengaktifkan akun ya 650 lebih yang kita begadang ya sambil makan kacang koro pagi-pagi juga akhirnya akunnya takutnya masih trial expire lagi misalnya. Jadi nggak begitu maksimal takutnya hasil daripada pengaktifan registrasi kita. Jadi saran saya, yuk dicek kembali untuk akun Jubelionya, apakah di emailnya sudah ada balasan Jubelio. Silakan aktifkan akun. Karena ada juga yang, oh iya ya, ini udah ada aktifkan akun ya, padahal udah kita woro loh di grup Depok 1, 2, 3. Karena memang teman-teman juga pasti punya banyak grup lah. Hanya saja mungkin nanti tolong dibintangin gitu Bapak Ibu, mana yang menurut penting gitu. Ini kayaknya penting nih, bintangin gitu ya. Sehingga akhirnya banyak bintang-bintang di hati kita. Bang Acai. Silakan Teh Siva ada masukan, mangga. Lanjut Mohon dari Bandung. Izin. Mangga, Mohon silakan. izin ya. Jangan izin ke belakang ya, silakan izin bicara, silakan. Mangga, lanjut. Mohon izin nambah. Gini loh Kak Acai, bismillah ya ke teman-teman semua. Setelah Siva survei ke lapangan ya bahwa teman-teman Bandung kebetulan tidak ada base camp. Jadi baru beberapa teman-teman yang kami kumpulkan di tempat yang sudah mereka sediakan dengan sukarela loh Kang Acai. Benar-benar baik gitu ya. Jadi kami Fasil harus benar-benar sama semangatnya dengan mereka. Nah, keluhannya memang di beberapa teman-teman UKM yaitu aktivasi Jubelio ya. Di grup juga seperti itu. Nah, makanya ke teman-teman tolong informasikan juga nih Kang Acai untuk berani bertanya aja. Kan ini kan kita membuka Zoom ini tujuannya untuk saling sharing ya Kang Acai ya. Khususnya teman-teman di Bandung, mangga banget untuk memberikan masukan dan bertanya gitu apa keluhan-keluhan yang memang mereka hadapi khususnya untuk aktivasi Jubelio ya Kak Acai. Karena kemarin juga Bu Ani deh kalau nggak salah, tapi nggak tahu nih ya beliau ikut nggak ya di Zoom. Dia itu ingin ada prakteknya gitu ya. Sok Bandung ada tempat untuk menghususkan, mempraktekkan, mengaktifasi dari marketplace dari Shopee, Lazada dan sebagainya untuk aktivasi ke Jubelio gitunya. Akhirnya Sifat tuh menyarankan ya udah berarti kita dari awal lagi karena hasil Zoom kelas yang 5 modul itu menurut pendapat mereka terlalu cepat menyampaikannya. Jadi ya mungkin karena kemarin kita itu kan tadinya startnya itu ingin cepat tersampaikan ya Kang Aca ya, bukan ngejar target. Dan tujuan kita mah biar tersampaikan gitu ya. Ya sebenarnya jadi kalau ada mau salah persepsi gitu. Ya, kalau mau dipelajari terus tinggal di subscribe aja YouTube-nya itu pasti di notifikasi terus. Tapi nggak begitu Kang Aca. Teman-teman itu nggak bisa seperti itu. Ya, mereka iya, itu betul. ingin benar-benar praktek lapangan gitu. Benar. Misalnya awal misalnya gimana cara membukanya gitu ya. Apa dulu yang dikliknya gitu. Jangankan Jubelio gitu ya, marketplace yang seperti Shopee aja kadang ada salah satu dari mereka itu belum punya gitu. Nah, itulah kesulitan yang dihadapi Bandung seperti itu gitu. Makanya Siva berharap teman-teman yang di Bandung itu kalau misalnya afiliasi dengan Depok, please mau ikut gitu karena kan di Depok itu masternya
digital banget ya. Kalau Siva juga lagi banyak mempelajari gitu Jubelio, karena Siva juga ya sama aktivasinya seperti teman-teman, trial lagi beberapa kali itu. Jadi ya tolong diinin lah Kang Acai, dihususkan lah mungkin ini aspirasi dari teman-teman Bandung ya, khususnya minta dihususkan mengaktifasi itu aja. Jadi praktek gitu loh Kang Acai. Praktek di Zoom, tapi pelan-pelan gitu cara memberikan masukannya. Oke, secara PR sebenarnya memang dari kita sudah ada buat satu video, belum video uploadnya malah belum mungkin ya. Kalau dari Kang Amun sepertinya udah, tapi nanti kita akan buatkan lah ya yang agak-agak santai nyelau lah gitu ya. Yang penting bisa Kang Aceh, dipahami. Siva Bandung nilai lebihnya kita pulang bawa oleh-oleh. Ya kalau nilai lebih alhamdulillah ya, silaturahmi dan kita dapat oleh-oleh itu aja. Cuman ya kita juga belum puas sih untuk menyampaikan hal-hal yang memang mereka inginkan ya. Nah kalau misalnya Depok bersedia gitu untuk mengadakan kelas khusus praktek gitu loh untuk aktivasi marketplace dan Jubelio-nya itu Kang Acai. Jadi biar seru loh rame-rame kita belajar gitu. Siva. Ya Kang Mus. Iya, nanti dijadwalin aja teh mungkin awal bulan depan. Nanti saya kita akan atur bareng fasilitator Depok semuanya, kita ke Bandung. Cuman nanti yang untuk optimasi, jadi yang kalau bisa di satu tempat dan tempat itu bisa isi banyak, sehingga nanti yang uploadnya juga bisa banyak. Nah ini juga saya harap teman-teman Depok bisa memanfaatkan ya, karena rekan-rekan di Bandung itu mereka teman-teman tuh banyak kesulitan di Bandung tuh karena tidak punya base camp, terus kemudian juga fasilitatornya tuh hanya satu. Nah di Depok harusnya kita lebih bersyukur karena fasilitatornya itu ada lengkap, ada 3 orang dan base campnya di Jumat minggu ini kita optimalisasikan ya, kita ketemuan di offline. Jadi gitu paling Siva. Ya, saya setuju banget. Ya. Awal bulan depan kita jadwal ya. Kang Mus. Ya, mangga. Untuk Bandung memang kita bulan ini offline dulu memang saya sama Teh Siva di bulan Oktober itu mau online. Jadi karena memang sudah nyusun untuk bulan ini kita offline, nah, bulan depan baru kita bergerak untuk online. Ya, paling poinnya adalah pada saat kita nanti misalnya ke Depok, ke Bandung, dan lain-lain, yang harus dipastikan adalah akunnya dari mereka sendiri sudah aktif. Syukur-syukur sih udah premium ya. Kalau trial expire juga udah nggak bisa kita upload itu. Paling hanya tinggal kita kumpulin lalu kita komplain dah. Sehingga kita akan jadi kenal tuh. Saya jadi kenal adminnya tuh ya. Mbak Intan, Mbak Ria. Dari teman-teman UKM ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ini ada message-nya saya bacain lah ya di chatnya. Gimana jawabannya? Oke, mana ya, baik. Untuk pertanyaan Japri yang dari Jubelio, ada juga memang prosesnya sudah saya informasiin lagi. Misalnya Pak, saya masih trial expire, ya udah kita share lagi aja tuh ke penyelenggara gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian cross check lagi. Istilahnya kalau minum obat, coba cek pagi-pagi login Jubelio, apakah sudah trial expire-nya hilang, siang-siang dicek lagi login, dan sore. Nah, setelah misalnya ada perubahan, lalu screenshot Japri ke kami, fasilitator. Kalaupun tidak, keaktifan Bapak Ibu sekalian saat masuk Jubelio, di sebelah kanan bawah itu kan ada chat ya. Chat kepada admin Jubelio. Nah, silakan tuh, keluarin unek-uneknya tuh. Silakan. Lalu nanti screenshot Japri ke kita untuk kita bisa follow up. Karena biasanya itu ternyata berhasil juga ya. Jadi ada namanya aplikasi kesalahan teknis misalnya yang sebelah kiri atas itu. Ternyata itu bisa dikoreksi.
ya oleh Jubelio sehari kemudian. Artinya memang ada mungkin program bugs-nya lah yang belum beres. Mungkin teknisnya gini Kang Acai, nanti per malam ini kita akan ngelis yang masih trial ya. Betul Kak. Jubelionya yang masih trial, silakan nanti isi di listnya. Oke. Semua akun-akunnya yang masih trial kita akan minta ke IO dan pihak Jubelionya untuk mengaktifkan ya. Jadi memang teman-teman semuanya, meningkatkan omset itu bukan hanya dengan upload Jubelio. Banyak cara untuk meningkatkan omset, tapi Jubelio itu menjadi salah satu cara untuk kita meningkatkan omset di saat pandemi. Nah, nanti teman-teman pada saat offline bisa bertanya macam-macam gimana strategi dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling jelas, saya minta tolong dengan sangat Kang Acai, dicantumkan lagi alamat YouTube-nya di setiap grup, dan saya berharap semua teman-teman peserta itu bisa subscribe YouTube-nya, karena di sana banyak video-video tutorial yang bisa kita lihat gitu. Ya. Siap kamu. Itu dari saya Kang Aceh. Jadi kita langsung teknis. Oke. Mana yang masih trial, kemudian mana yang mengalami kesulitan. Jadi mulai nanti malam grup akan dibuka untuk semua Kominfo 1 sampai 3 untuk ngelis yang trial dan yang punya masalah apa. Ya, kecuali masalah keluarga ya. Ya, jadi solusinya udah mulai kita sampaikan lah ya. Iya, Kang Mus. Jadi grup Depok 1, 2, 3 akan kita buka lagi. Yang penting sih diingatin, jangan langsung otomatis rasa ngiklannya di grup itu lagi ya. Udah ada grup promo ya, sabar. Baik, ini sudah jam 4.50. Kalau saya sih ngasih slot 10 menit lagi, kecuali Bapak Ibu sekalian masih banyak curhatan pertanyaan gitu ya. Bang Mus Taufik. Silakan Pak Taufik, Pak Mus. Jadi saya bukan soal di sistem apa ini. Yang saya cuma bertanya soal produk. Kalau Bang Mus itu produknya bagus, itu jahe apa tuh? Campur daun apa itu? Daun kelor, Pak. Daun kelor itu. Saya pingin produk itu Bang Mus itu seperti satu kotak teh gitu. Satu kotak teh. Jadi isinya satu-satu, ambil satu langsung taruh di gelas itu, langsung bisa ditaruh air minum. Bisa begitu Bang Mus. Dan saya lihat itu prospeknya bagus itu, produk Bang Mus itu. Cuma saya mau tanya, apa produk Bang Mus itu banyak produksinya atau terbatas gitu? Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi bisakah di satu toples diisi per sachet? Sebenarnya bisa. Tapi kenapa saya tidak melakukan itu? Karena saya punya target market khusus. Jadi untuk orang-orang dengan target market di rumah, kemudian untuk keluarga dan dia menengah ke atas, itu lebih senang memang mereka mengatur sendiri porsinya. Kecuali target market kita untuk yang office. Untuk orang-orang yang di office pasti kita minta yang sachet. Jadi untuk saat ini kita mengeluarkan varian, bahkan ini akan ada varian baru tanpa gula. Itu memang kita mengejar target market orang yang suka kesehatan dan kemudian dia menengah ke atas. Nah itu kalau jual menengah target market menengah ke atas itu profitnya gede banget tuh Pak. Baik ke reseller maupun saya sebagai penjual itu besar sekali. Terus kemudian kapasitas produksi sampai saat ini kalau kapasitas terpasang itu 3 kintal per hari. Jadi kalau ada potensial atau possibility order yang lebih besar, kita bisa up maksimum di angka 50%. Artinya maksimum di angka 450 kintal sehari. Jadi mangga kalau memang banyak rekan-rekan yang berminat, boleh nanti japri saya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau Pak Taufik lihat, sebenarnya saya juga lagi nyeduh. Ini jahe ajah ini, ya jahe merah original. Tapi saya tambahin gula singkong cair, ditambahin sama lemon, jadi mix lah ya. Dapetin selera yang premium semua ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, target kita malam ini adalah kita akan membuka grupnya, lalu kita akan list akun Jubelionya yang masih trial expire lagi ya. Gimana mau trial udah expire? Expire kok di trial. Iya. Ya, silakan ada pertanyaan sebelum saya stand up komedi. Iya. Atau stand up we lah Kang Aceh material ya. Ya. Ya UKM itu sebenarnya jangan usaha kena mantan ya, UKM loh ya. UKM itu adalah usaha kecil miliaran ya, bukan mikirin usaha kenangan mantan. Jangan. Kita semangat. Ya, lanjut. Itu mau nanya nih Bapak Ibu, kemarin yang sudah memiliki akun Shopee, terus sudah saya ajarkan menaikkan produk, terus share di sosial media, kira-kira udah ada perubahan belum? Mungkin boleh di-share, apakah sudah ada yang mulai tertarik atau sudah terjadi closing? Boleh di-share juga ya ke teman-temannya, atau mungkin ada kendala nih kok saya nggak bisa share ke sosial media, gimana gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang Shopee deh. Saya ajarkan tuh tentang Shopee, silakan. Silakan, ada unek-uneknya enggak? Jangan sampai nanti jadi unek-uneknya jadi telur asin ini, akhirnya matang terus bingung kita mau kemana ini. Padahal solusinya ada di sini nih. Insya Allah. Oke. Kang Aceh, aku ada perwakilan pertanyaan nih dari Bandung ke Mas Rey. Mas Rey, mangga ya siap. Tentang Shopee ya Mas Rey. Gini, kemarin tuh ada keluhan UKM saya. Dia tuh kan di Shopee Food ya. Jadi kita bisa, tapi kan kalau si Mama di fashion, jadi kurang ngerti lah kalau di Shopee Food. Nah dia udah banyak followersnya dan pembelinya. Nah dia nanya kalau misalnya saya bikin kolom konsumen, terus tapi ngambil kontaknya dari Shopee Food itu boleh? Gitu aja Kang. Jadi ngambil kontak aja dari Shopee ya Teh ya? Iya, tapi dia nggak, kata saya jangan konfirmasi aja ke Sofinya. Terus kata dia emang nggak bermasalah ya Teh Siva? Ya kalau saya sih selama ini memang seperti itu. Kalau di fashion ya, kalau di food boleh nggak tuh Kang? Ya gini, itu berarti yang ditanyakan Shopee Food atau Shopee reguler berarti Teh Siva? Food, Shopee Food. Food, oke. Nah, saya juga berarti akan gini dulu, saya akan kasih cerita dulu. Saya sudah menggunakan Tokopedia, OLX, terus termasuk Shopee ya, Shopee kan 2019. Dari 2015 itu saya sudah pakai Tokopedia, Bukalapak, sama OLX. Nah itu dulu waktu saya ikut mentoring sama teman-teman di Jakarta Timur, bahwasanya ternyata ada fungsi lain dari marketplace itu, selain kita jualan di situ gitu ya, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan database. Nah jadi orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kita, misal dia ngechat nih, Pak saya tertarik tapi lokasi saya jauh misal, atau Pak saya tertarik tapi saya pembeliannya langsung banyak nih 100 pack, tapi 100 pack itu nggak bisa diakomodir oleh marketplace, karena marketplace maksimal itu kan 20 kilo untuk instan. Nah gimana Pak? Oh yaudah Pak silakan japri. Nah jadi betul sekali, marketplace itu tidak melulu soal kita bisa berjualan di situ, tapi juga bisa menjadi media iklan gratis, yaitu orang biar tahu dulu produk kita, lalu ketika dia sudah mulai tertarik, ketika dia juga mulai WA ke kita, silakan dijawab dan disimpan nomor kontaknya Bapak Ibu. Nanti setelah disimpan itu kan berarti bisa jadi database. Nah Bapak Ibu kita tuh mulai kasih broadcast, misal kalau saling save dia bisa ngelihat status WA kita, oh hari ini stoknya produk yang biasa dia beli ada. Oh hari ini ada promo stok produk yang biasa dia beli, seperti itu. Jadi boleh sekali kita mengambil kontak dari Shopee Food seperti itu ya. Nah Shopee Food itu nanti eksekusinya adalah begini Teh Siva. Nanti kan disimpan nomor WA-nya tuh. Nah nanti mulai bikin promo-promo via broadcast. Misal
Bapak Ibu, hari ini ada promo ayam geprek, beli 2 gratis ekstra sambal misal, atau beli 3 gratis ayam ala carte atau ayamnya saja. Nanti itu penawarannya via broadcast atau via WA yang disebar ke masing-masing nomor kontak yang sudah kita simpan. Jadi nggak perlu kita harus jualan di Shopee Food untuk bisa closing, tapi nomor-nomor yang pernah beli di kita pun harus kita simpan supaya kita bisa kasih penawaran lagi. Misal, Bapak Ibu kemarin gimana? Ayam geprek saya enakkah, cocokkah, gitu kan? Hari ini lagi ada promo loh, gitu. Jadi bisa sekali Teh Siva, silakan diambil, disimpan, nanti bisa di follow up seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Iya. Ya udah nanti saya sampaikan. Soalnya dia ada rasa ketakutan sih, Mas Rey. Takutnya Sofinya tahu gitu. Tahu kalau kontaknya diambilin. Kata saya kayaknya enggak deh, enggak mungkin deh. Kayaknya Sofi sibuk banget gitu, harus tahu kontak masing-masing konsumen ya. Enggak apa-apa ya Mas Rey ya, sah-sah aja ya. Bahkan sampai sekarang juga ketika ada konsumen yang membeli di marketplace itu masih saya simpan kontaknya Teh Siva. Supaya bisa menginformasikan, saya bisa follow up dia karena itu database. Itu mahal sekali loh kontak itu. Artinya orang sudah aware dengan produk kita, itu ada kontaknya, itu harus kita simpan. Karena kalau saya pernah menjelaskan funneling, itu dia sebenarnya sudah pada namanya ini, kategorinya tuh hot market. Dia sudah pernah closing. Terus kalau dia baru chat di marketplace kita, atau di Shopee Food misal, dia baru ngechat, itu kategorinya maksudnya warm market atau market yang masih anget. Dia sudah tertarik tapi belum closing doang. Nah, itu biar dia bisa closing kita follow up. Karena kita sudah simpen nomornya, ya udah rajin-rajin. Bapak hari ini kita ada promo ini loh. Kemarin Bapak kayaknya melihat postingan iklan produk saya, misal tahu tuna. Kemarin Bapak ngecek tahu tuna, hari ini stoknya banyak nih Pak, lagi ada promo juga. Misal free ongkir untuk Kota Depok, minimum order 500.000 misal seperti itu. Ya. Jadi caranya seperti itu, Pak. Saya khawatirnya kalau nerangin kan, kalau fashion tuh saya juga punya kolom sendiri ya untuk konsumen yang refit gitu ya. Tapi kan kalau di kuliner Siva nggak paham. Khawatirnya ada kesalahpahaman nanti ke sananya. Ya, makasih banget Mas Rey jawabannya. Sami Teh Siva. Ya, ini sebenarnya sama aja dengan Waalaikumsalam. Siap, lanjut dengan siapa ini? Sama Ria Quiz Pie. Silakan, Bu Ria kuy ya. Mangga Bandung. Ya udah kita kuy aja kuy. Waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah. Salam sehat. Mau nanya ke Mas Rey ini tentang Shopee ya. Siap. Saya kan baru nyobain jualan di Shopee itu 3 minggu ke belakang lah. Jadi baru-baru ya. Cuman kan konsumen memang udah banyak gitu, maksudnya udah punyalah konsumen tetap gitu ya. Terus saya mau coba giring gimana caranya transaksi di Shopee, sama saya diperkenalkan bahwa udah buka nih di Shopee gitu kan. Terus saya coba tarik pakai promosi toko dengan diskon gitu ya. Tapi kan kendalanya kalau di Shopee itu Quiz Pie ini kan hanya bisa dikirim sama oleh Grab instan. Jadi nggak lewat ekspedisi ya, jadi hanya wilayah Bandung dan sekitarnya, Cimahi, KBB kan. Nah, sementara ini konsumen-konsumen saya sebelumnya kan itu biasanya di delivery-nya sama kurir pribadi ya, kurir toko gitu. Nah, itu kan biasanya biayanya itu suka nego lah gitu ya. Ongkirnya tuh, jasa ongkirnya tuh ya bisa dinego lah. Sementara kalau di Shopee kan dia udah terpatok sama Grab instannya itu kan. Semakin jauh jadi semakin mahal. Makanya tapi kalau ordernya di sana jadinya ongkosnya mahal banget gitu kan. Nah, saya pengen ngakalin untuk ongkos kirimnya gimana ya caranya gitu. Saya kepikirannya saya kan pelajari nih beberapa toko yang lain yang sama lah menjualnya hanya bisa lewat Grab gitu ya. Itu dia mengutarakannya bahwa pilihan ongkir jasa delivery itu hanya formalitas kue tetap dikirim oleh kurir toko.
Nah, itu gimana prosesnya? Kata saya mungkin apa kita tetap bisa pakai, kan kalau yang jasa yang lain ada gratis ongkirnya nih Mas Rey ya? Gratis ongkir. Jadi kayak JNE, JNT kayak gitu. Apa saya biarin masukin aja ke situ, tapi nanti untuk dengan kurir sendirinya saya perhitungkan lagi ongkosnya berapa gitu. Maksudnya lewat chat nantinya. Tapi kan saya tetap harus kirim, ada yang harus dikirim lewat JNT atau JNE-nya itu kan dengan nomor resinya gitu. Nah, apakah bisa saya hanya ngirim kartu nama atau apalah gitu, yang penting resi itu terkirim gitu. Udah Ibu jawab sendiri sebenarnya. Jadi ngakalinnya tuh gimana ya biar narik konsumen, sementara kan kalau banyak review atau banyak yang beli kan itu menaikkan toko kredibilitas toko kitanya juga gitu kan, udah banyak yang order gitu. Nah, gimana itu tips dan triknya kalau untuk yang hanya bisa dijual dengan ongkir Grab instan gitu, Mas Rey? Ya. Oke, tadi sebenarnya Ibu sudah menjawab kurang lebih 50%-nya lah kalau saya bilang. Jadi betul yang Ibu sampaikan, kemarin juga sempat ada UMKM Kota Depok yang memiliki case yang sama seperti ini. Jadi dia usahanya itu akikahan. Nah, dia maunya itu yang ngirim dia dengan ongkos kirim. Kalau kemarin Depok, Tangsel, dan Bogor itu dia gratis kan. Kalau untuk Jakarta dan Bekasi, untuk Tangerang dan Bekasi dia 50.000 kalau nggak salah, 400.000. Caranya betul Teh. Jadi bisa dua cara. Yang satu, bikin satu upload iklan yang dia sudah include ongkir Teh. Jadi misal KWPay dalam kurung termasuk ongkir, misal ongkir kurirnya 20.000. Nah, nanti pengirimannya itu seperti Teteh sampaikan tadi, itu hanya via JNE yang dikirim, boleh kartu nama, boleh faktur atau nota pembelian. Nanti itu kan kalau reguler kan 9.000. Iya bisa ya gitu ya. Ya, jadi misal Teteh nih harga pay-nya 150.000 gitu ya. Ini kita langsung studi kasus saja ya. Misal harga pay-nya 150.000. Nah, tadi ongkos kurirnya 20.000. Terus untuk JNE reguler misal 9.000, berarti kan 150 ditambah 20 tambah 9 kan 179.000. Ya. Nah, berarti nanti bikin postingan di Shopee itu KWPay include ongkir 179.000 dan pengirimannya pakai JNE reguler yang 9.000 Teh. Jadi pengirimannya itu istilahnya itu tadi hanya formalitas, entah itu nota, entah itu kartu nama yang dikirim via JNE. Tetapi untuk produknya dikirimnya oleh kurirnya Teteh. Oh iya betul gitu ya. Saya sampai mikir gimana caranya itu diakalin itu berarti bisa ya gitu ya. Nah, atau yang kedua, ini kejadian di saya waktu pernah beli freezer itu tapi Tokopedia ya kalau itu ya. Di Tokopedianya toko saya beli freezer itu ongkos kirimnya tuh di postingan iklan Teh. Untuk freezer kan harganya, untuk freezer misal harga berupa produk gitu. Ongkos kirim tapi kayak berupa produk. Iya, seperti berupa produk tapi gambarnya cuma gambar truk gitu Teh misal. Nanti gambar tulisannya delivery. Nah, itu kalau saya dulu ya, nih saya cerita, misal freezernya harganya 6.500.000. Nah, untuk ongkos yang truk ini 50.000. Nah, nanti freezernya ini pengirimannya itu dia pakai JNE reguler loh. Kok freezer dikirim pakai JNE reguler kan gitu kan mikirnya kan. Ya, ternyata yang dikirim itu hanya nota pembelian. Nah, terus yang ongkos kirim 50.000 tadi juga kita tuh ngebeli jasanya dia untuk pengiriman harga 50.000. Jasanya tuh dikirimnya pakai JNE reguler 9.000. Jadi dua kali produknya, yang tadi freezer, yang kedua ongkos kirimnya. Tetapi realitanya yang mengirim adalah truk atau kurir dari toko tempat saya beli freezer itu Teh. Jadi yang 50.000 kalau ininya yang dikirimnya kan oleh jasa toko gitu ya. Ya, jadi ada dua teknik ya Teh. Yang satu yang kedua bisa dipisah seperti itu. Takutnya dia belinya tuh nggak satu. Kalau beli dua kan dia berarti double ongkir kalau include, ya kan? Iya. Tapi kalau dipisah itu yang 9.000-nya tetap diperhitungkan apa sama kita ganti atau nggak usah diganti ya ke konsumennya? Tetap aja dia maksudnya
tetap bayar aja gitu dari konsumennya ya. Betul. Jadi ongkos kirim itu pada dasarnya adalah ditanggung oleh pembeli. Ya. Si Jadi kayak gini, kemarin tuh sempat ada misalkan ke daerah Batu Nunggal itu kan ongkos Grab instan itu kan sampai 60.000. Ya. Nah, sementara kan kalau kita ekspedisi kayak JNT, JNE gitu pas diaktifkan itu ternyata hanya 4.000 gitu kan. Kalau diaktifkan dia bisa pilih itu dia hanya 4.000. Otomatis kan dia sebetulnya mending pilih yang 4.000 ya, tapi 4.000 itu nggak perlu kita ganti ya, karena itu juga udah jauh lebih murah gitu ya. Terus ditambah lagi sama ongkos kirim dari kurir pribadi kita gitu ya. Misalkan kita ongkosin hanya 25.000 gitu. Berarti dia memang bayar 29.000 gitu ya. 25.000 kurir, 4.000-nya JNE yang Teteh bilang tadi. Iya, iya. Iya, oke. Pada dasarnya konsepnya seperti itu ya, Teh ya? Iya, iya, siap. Siap. Makasih, Mas Rey. Ya, ini teknik seperti ini bisa digunakan untuk produk-produk yang tidak bisa dikirim menggunakan kurir. Maksudnya kurir kita kurir pihak ketiga ya, maksudnya kayak JNE, kayak Tiki seperti itulah, atau Gojek kayak apa kan dia mudah hancur. Misal kalau ini dikirim pakai Gojek, takutnya Gojeknya nggak amanah lah atau gimana. Nah, mendingan kita yang kirim sendiri. Itu kita bisa menggunakan teknik yang disampaikan Teteh ini tadi. Iya, soalnya saya juga ada produk nampan kayak gitu kan, nggak mungkin harus pakai kendaraan pribadi atau kita pegang berdua gitu kan. Ya. Jadi di marketplace itu sekarang bisa jual apa aja, bisa jualan makanan matang. Misal kayak kue tampah, pakai kue tampah kan dipikirkan, waduh kue tampah dikirim pakai apa ini? Nah itu ongkos kirimnya nanti bisa diinkludkan atau dipisah seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Itu untuk produk-produk yang pengirimannya riskan seperti itu ya Teh ya. High risk ya. Jadi kayak kue tart gitu kan. Pak Nun Pak. Siap Mas Rey, makasih. Ya, semoga membantu Teh. Informasinya iya, bantu sekali. Maksudnya meyakinkan gitu, kemarin nggak yakin bisa nggak sih kayak gitu. Ternyata bisa. Begitu ya. Bisa. Ya. Atur nuhun. Oke, siap. Ada pertanyaan juga nih dari Pak Coni, kalau Jubelio bisa buat jualan selain kuliner nggak Kang Acai? Misalnya produk properti. Weh. Menarik nih. Iya, kalau nggak salah sih di Lazada masih jualan motor ya, paling yang puluhan juta ya. Kalau misalnya Pak mau bisa pakai Jubelio gitu. Saat ini kalau untuk jualan properti, karena saya dulunya adalah pernah jadi kepala cabang lah ya di perusahaan agent properti dan membawahi 200 agent dan total di pusat 4.000 agent, maka dari saya sih lebih disarankan muaranya Blue Ocean-nya properti adalah di website-websitenya properti gitu ya. Karena itu kan kebiasaannya customer itu akan menuju ke sana. Jadi biasanya orang-orang yang sedang mencari, bukan iseng-iseng lagi tuh, yang lihat-lihat harga. Nah, itu udah dapat polanya tuh Pak. Jadi lebih ke sana. Kalau mau lebih detail lagi nanti tinggal japri aja, karena saya sama Pak Taufik aja udah kerjasama untuk kita memasarkan beberapa proyek propertinya beliau dan saudara-saudara. Jadi kita berharap apapun produknya, baik itu kuliner, fashion, craft, bahkan properti sekalipun yang harganya lebih berkali lipat daripada makanan misalnya, itu mempunyai segmentasi pasar yang sama, yaitu orang yang mau beli. Nah, orang yang mau beli ini muaranya di mana? Nah, kita buatlah muaranya. Kalau produk kuliner dan lain-lain di marketplace Shopee. Kalau marketplace-nya properti berarti di website properti. Mungkin seperti itu, nanti bisa kita kolaborasi. Untuk mempercepat produk Bapak Ibu sekalian, karena saya pakai software yang kita begadang, sayanya tidur, laptopnya jalan Pak itu, Pak Taufik. Iya, seperti itu software premiumnya. Silakan, ada pertanyaan? Mungkin sekitar 7 menit lagi juga kita akan akhiri. Sementara juga mungkin Mbak Joana ada pertanyaan? Atau Kang Dadang selama ini gimana, ada kendala pada saat upload Jubelio? Mungkin bisa ditambahkan secara teknisnya untuk teman-teman UKM mempersiapkan apa gitu kali? Mungkin Kang Dadang ada masuk, Cai? Ada Kang Dadang. Mungkin Kang Dadang dari
pelaksanaan prakteknya selama ini ada kendala apa aja yang mungkin bisa disampaikan ke UKM? Oke, agar saya mau introduce Kang Dadang sebentar ya, teman-teman semuanya. Kang Dadang ini staf IT saya yang memiliki kemampuan yang ya luar biasa lah ya. Nah, pada saat pertemuan offline di Depok dan juga nanti di Bandung itu bisa juga ketemu langsung sama beliau. Ya, Kang Dadang ini orang di balik kesuksesan saya menjual produk dengan profit 350% ya. Jadi nanti bisa diskusi bareng saya, bareng Kang Dadang. Oke. Silakan Dang, mungkin pengalaman-pengalamannya di sharing dulu di Jubelio. Enggak? Kalau di Jubelio sendiri sih untuk sampai saat ini masih aman-aman ya kalau saya ya gitu. Cuman paling untuk sebagian marketplace memang nggak semuanya kayak misalkan kayak Tokopedia itu kan harus ada kode-kode. Kalau di Tokopedia itu di toko online-nya harus udah power merchant kayak gitu sih. Kalau di marketplace lain kayak Shopee, Bukalapak itu normal-normal aja, lancar-lancar aja. Kalau kemarin pada saat ngebantu UKM, kendala yang ditemukan apa, Dang? Kebanyakan itu tuh benar kata tadi Bu siapa ya? Jadi memang bukan cuman Jubelio-nya aja gitu yang kesulitan, tapi misalkan pembuatan akunnya juga masih belum pada bisa gitu kan? Oh, Tesipa. Ya, akun marketplace-nya juga belum pada bisa. Terus kemudian cara penggunaan, cara ngejualnya gimana sih, upload produknya gimana gitu. Itu untuk di marketplace-nya gitu. Kayak gitu sih paling. Untuk jadi bukan hanya strateginya ya, Dang, tapi eksekusinya juga bermasalah ya. Iya, betul. Oke, baik. Yang kedua, teman-teman semuanya. Untuk produknya sendiri, ya untuk produknya sendiri paling UMKM itu masih terkendala di fotonya. Foto-fotonya itu mungkin kurang berkualitas kayak gitu kan, kurang jelas gitu. Jadi ketika diupload itu gak optimal untuk penjualannya kayak gitu sih. Oke, sip, terima kasih Kang Dadang. Jadi Enggak. Kalau misalkan di marketplace itu, kalau follower itu menjamin dia beli nggak sih? Belum tentu, karena followers itu kadang ada yang bisa dibeli gitu. Nggak ya. Berarti kalau followernya banyak juga, belum tentu dia ini ya pelanggan kita gitu. Follower bisa dibeli nggak sih? Ya, follower robot ada, Bu. Follower bisa dibeli juga ya di marketplace. Bisa. Kayak Instagram gitu. Ya bisa. Nah, kalau dari saran saya sih jangan beli followers untuk marketplace sama sosial media ya, karena nanti bakal berpengaruh terhadap wawasan tokonya gitu. Kalau di marketplace itu ada yang namanya wawasan toko, wawasan pasar. Berarti sebenarnya follower itu kita dapatnya dari mana ya? Di toko aku kan sebenarnya udah ada gitu kayak pembelinya, cuma followernya nggak banyak gitu, tapi ada yang beli gitu. Itu kenapa ya? Ya itu dia jadi followers itu tidak menentukan bahwa itu satu-satunya buat meningkatkan omset kita, enggak juga. Oh gitu ya. Berarti nggak apa-apa gitu, nggak banyak follower juga ya. Ya. Nuhun kan? Tapi kalau misalkan followersnya tertarget, itu malah lebih bagus, Bu. Oh gitu ya. Nah, cuman PR-nya kan gimana caranya biar followers toko kita itu tertarget kan, itu yang jadi PR-nya gitu. Oh iya. Oke. Pasti nggak bakal banyak gitu. Ya, nuhun. Ya. Saya mau tambahkan sedikit, Kang Dadang. Bawah, kanan, pojok. Hanya ini yang kemarin kamu keluhin. Halo, Kang Dadang. Halo. Ya. Saya mau tambahkan sedikit ya.
itulah kenapa kita harus berjejaring. Kenapa teman-teman harus ikut kegiatan Kominfo yang pesertanya itu ada 600. Jadi nanti rencana kita di bulan depan itu akan ada saling follow dan saling ulas, ya. Jadi nanti teman-teman semuanya itu akan memfollow toko Shopee ataupun Google Map, Google bisnisnya yang lain, kemudian kasih ulasan positif. Nah, ini penting karena ketika kita main digital, maka ulasan itu yang menjadi salah satu kunci kita untuk merayu orang, ya. Nah, jadi benar Bu Juana, kalau follower itu tidak memastikan kita membeli, tapi follower yang banyak biasanya itu mengundang orang untuk ingin tahu. Nah, bagaimana caranya supaya follower kita banyak? Kita akan saling follow di bulan depan, ya. Oke, thank you. Siap, setuju. Oke, baik, siap. Lanjut, Ya, Kang yang Dadang. penting itu ya, banyaknya ulasannya, Bu, selain followers ya. Ya, follower. Makin banyak Ulasannya ya. ulasan, makin bagus. Ulasannya. Iya, betul. Itu yang sangat berpengaruh. Oke. Baik, ada jawaban lagi, silakan pertanyaannya. Silakan, ada jawaban lagi pertanyaannya? Nggak ada ya? Oh ya, kalau nggak ada, berarti saya yang nanya nih, Mas. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk hari ini, sudah bertegur sapa ya. Sudah saya screenshot juga di dua layar kita. Oke, alhamdulillah Bu Asrining Saptorini, mantap. Salam, kenal Ibu. Iya, kita sudah 1,5 jam lah ya, sudah bertegur sapa, sudah mulai mendapatkan terus aja nanti ya chemistry-nya di antara kita semua. Jadi kan enak juga kan Bapak Ibu kalau nanti kita silaturahmi, lalu kita bisa perdalam kembali produk-produknya sehingga menjadi nilai goal setting produknya yang lebih wow gitu ya. Karena ujung-ujungnya kan nanti omsetnya naik seperti itu. Baik, kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan kita sama-sama meningkatkan daya juang kita sebagai UKM ya. Menaikkan pamor kita, produk kita berdaya saing di masa pandemi ini ya. Jangan sampai UKM itu lebih ke usaha-usaha kenangan mantan aja ya. Jadi tetapi meningkatkan usaha-usaha kita di produk-produk kita yang lebih goal lagi ya. Jadi saya ulang lagi ya, UKM itu bukan usaha. Semangat banget, Cai. Oh iya. Ada perasaan dari tadi bahas mantan mulu kan. Tadi dapat agak jokes gitu sih. Wah, UKM karena Pak Bi di Instagramnya posting itu Mas Rey. Jadi ada engagement ya, ada strategi marketing 4.0. Saya belajar juga sama beliau. Jadi ini ada clue kata-kata yang saya ulang-ulang aja sih. Dari Pak Bi, itu bukan dari saya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan hari ini sudah bertegur sapa dan sehat-sehat selalu. Semoga Allah mudahkan rezekinya kita bersama dan diberikan kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau ikut lagi besok pendampingan online silakan bergabung ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Acai, Mas Re, Kang. Ya, siap betul ya. Pendampingan online berikutnya besok di jam 4 sore insya Allah. Oke semuanya. Siap, nuhun. Assalamualaikum. Ya sehat-sehat, sukses.